Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah lahul haqqul mubin wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa uswatana wa qaidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin wa imamul muttaqin. Wa qala Allah ta'ala na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid beserta jajaran, tokoh masyarakat, tokoh adat Pondok Kanduang, wabil khusus yang kita cintai karena Allah, Buya kita Ustaz Deflaizar Hafizahullah Ta'ala, Bapak Ibu jamaah sholat subuh maupun para adik-adik pejuang penerus agama dan bangsa. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati hamba yang beriman. Tatkala dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman menuju ketakwaan. Kemudian pada subuh ini kita masih diberikan nikmat sehat, lagi sempat untuk beribadah, memakmurkan rumah Allah serta mengulang kembali ayat Allah ataupun hadis Rasulullah. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul nasihat mengulang kembali apa yang telah kita ketahui Bapak Ibu, yaitu amal-amal yang mendatangkan rezeki lancar dan berkah. 4 amalan yang mendatangkan rezeki lancar dan berkah. Bapak Ibu, judul ini telah terbelakangi oleh ayat yang telah kita bacakan di awal tadi, yang mana Allah memberikan harta bahkan rezeki kepada hambanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan siapa hamba Allah yang bertawakal, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupkan kebutuhannya. Kemudian di ujung ayat, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh segala sesuatu terjadi atas takdir ketetapan Allah Ta'ala. Kalau seandainya kita sebagai suami Pak, maka ada depan 2 hal terkait finansial kepada pasangan maupun kepada anak. Kemudian 2 hal itu tidak terlepas dari finansial, harta, mahar dan nafkah. Mahar kepada pasangan sekali, tapi kalau mahar 2 kali poligami Pak. Mahar sekali, nafkah yang berkali-kali berulang setiap saat, setiap harinya, baik kepada pasangan, kepada anak, bahkan keluarga maupun mertua maupun keluarga. Kalau demikian, tak kala kita sebagai suami, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga ada kewajiban memberikan finansial. Maka kalau kita lihat ada orang yang bekerja maksimal pagi-pagi pulang malam dan mendapatkan rezeki sesuai keinginan harapan. Tapi ada pula yang pagi-pagi pulang malam tidak sesuai harapan. Sudah ganti presiden, ganti tahun gaji naik. Ada pula yang tidak bekerja, tetapi tiba-tiba datang rezeki min haitsu la yahtasib, tuk dikasihlah pembukuan semangkok. Ada pula yang tidak bekerja sama sekali, kalau Pak Ibu Pak Ibu tekor, tetapi akhirnya meminta-minta di dunia yang fana. Ketahuilah, setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban dari mana asal harta kita dapatkan dan kemana kita gunakan. Untuk itu
terkait judul 4 amalan yang mendatangkan rezeki ini, sifatnya amaliyah, bentuk kita sebagai hamba Allah untuk meningkatkan amal soleh yang sunnah, sehingga yang sunnah ditingkatkan, yang wajib tetap kita tegakkan. Kemudian sifatnya ini amal tidak mutlak, banyak amalan yang lain, tetapi karena waktu yang membatasi, kemudian kita kutip dalam kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, maka ada 4 amalan tertentu yang mudah kita ingat dan mudah kita amalkan hingga akhir hayat. Dan walaupun kita sudah amalkan nanti Bapak Ibu, tetap Allah yang memberikan semua itu berdasarkan takdir ketetapannya. Mungkin kita berharap gaji 10 juta tapi faktanya 5 juta. Tapi kita tak tahu apa hikmah di balik itu. Ibaratnya kami Bapak Ibu, di sisi lain kami sebagai akademis mestinya sampai di Kota Padang di jam 10 pagi. Akan tetapi karena ada musibah tersendat di Painan Duku, akhirnya sampai di Padang jam setengah 6 sore Bapak Ibu. Mestinya jam 5 subuh dari pesisir selatan, mestinya sampai jam 10. Karena kami dosen tidak tetap di kampus PB yang dulu dekannya itu menantu Uyau Desplaza. Jadi jam 10 masih tersendat di Painan. Buka jalan itu karena setelah banjir sekitar jam 2 siang. Tetapi Allah berikan kami kesempatan untuk selamat dari longsor di kampus PB Sungai Banget. Maka terkadang Allah berikan ujian kepada hambanya, ujian musibah kecil demi menyelamatkan musibah yang lebih besar. Kenapa Bapak Ibu? Karena jam setengah 2 siang lebih kurang terjadi longsor di kampus PB. Jadi kalau kami sampai di Padang jam 10 kampus Sungai Banget, maka dimungkinkan mobil terkena dampak longsor. Maka Allah berikan kepada kita ujian musibah kecil demi menyelamatkan musibah yang lebih besar. Kalau pas waktunya jam 10, mungkinlah korban harta, bahkan ada kemungkinan korban nyawa. Itulah hikmah tatkala Allah sebagai Tuhan kita, maka terkadang kita tidak mengetahui hikmah di awal, tetapi setelah akhir cerita kita akan mengenalnya. Untuk itu 4 amalan ini, yang pertama ialah qiyamul lail. Qiyamul lail. Ada perbedaan istilah ihya'ul lail, kemudian qiyamul lail, kemudian tahajud, kemudian tarawih. Kalau ihya'ul lail dari kata haya, hidup. Ihya menghidupkan, al-lail malam. Bila waktu malam dimulai Bapak Ibu, min ghurubi syams ila qabla tulu'il fajr. Sejak terbenamnya matahari, berkumandangnya azan salat maghrib, maka di situ mulai waktu malam. Mulainya waktu malam, disitulah mulai bolehnya kita niat untuk berpuasa wajib atau puasa sunnah esoknya. Makanya kita lafazkan, kalau mau melafazkan niat puasa, nawaitu sauma qadin, aku niat puasa untuk tomorrow, esoknya. Maka niat itu minimal sekali di waktu malam setelah terbenamnya matahari, setelah berbuka puasa. Dan terkait niat puasa, maka boleh berulang-ulang kali setelah witir, ketika bangun untuk tahajud, ketika makan sahur, tapi minimal sekali di waktu malam. Itu terkait waktu malam. Ihya'ul lail menghidupkan malam dengan apapun ibadah. Apakah iktikaf, sholat sunnah, bersedekah, membaca Quran, maka itu bahagian ihya'ul lail. Tapi kalau qiyam berarti menegakkan untuk apa? Untuk sholat sunnah. Kalau Bapak Ibu lihat tadi dengar azan subuh, saya bagi waktu muadzin. Tapi kalau sholat sunnah malam, ya ayyuhal muzammil, wahai hamba yang berselimut. Berarti Allah langsung yang akan membangunkan kita. Itu kalau seandainya kita tidur dengan mengikuti pola-pola kesunahan Nabi, salah satunya dengan berwudu atau minimal dengan membaca doa sebelum tidur. Itu poin pertama, ihya'ul lail, menghidupkan malam dengan apapun ibadah.
tidak hanya khusus sholat, tapi kalau qiyamul lail maka sholat sunnah yang dilakukan 2 rakaat minimal setelah isya kita lakukan. Misal Bapak Ibu tunaikan isya di masjid, kemudian ba'da isya 2, kemudian boleh di rumah, boleh di masjid untuk sholat sunnah qiyamul lail minimal 2 rakaat. Kalau demikian insya Allah akan mendapatkan fadilah keutamaan. Nah, bedanya dengan tahajud, kalau tahajud sholat tatawwu fil laili ba'da naum, sholat sunnah yang dilakukan setelah bangun tidur. Jadi terkait perbedaan itu, maka tahajud lebih khusus, ada syaratnya setelah bangun tidur. Tapi kalau qiyamul lail mutlak di waktu malam. Misal kita sebagai pegawai pekerjaannya shift malam, atau bagi anak cucu kita belum terbiasa tahajud, maka supaya konsisten untuk istiqomah ibadah sholat malam, maka lakukanlah setelah isya minimal 2. Tapi kalau mampu tahajud Bapak Ibulah biasa, maka silahkan istiqomah untuk sholat tahajud. Tapi yang mungkin pekerjaan jam 6 sore masuk pulang jam 6 pagi, nak tidur, maka disunnahkan untuk 2 rakaat sholat sunnah malam. Qumil laila illa qalila, kata Allah. Tegakkanlah malam itu kecuali yang sedikit. Sedikit terkadang waktu yang dibutuhkan, dan terkadang sedikit juga hamba Allah yang melakukannya. Bahkan kalau dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan, ada sahabat yang bertanya, "Ada takallahu hada? Kenapa engkau membebani dirimu wahai Muhammad? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar." Yang mana engkau telah diampuni, engkau maksum dari dosa. Kenapa sampai engkau membebani bengkak kedua kakimu? Tapi bengkak kau ketika Nabi sholat sunnah, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita sholat berjamaah diamalkan, karena membahayakan jamaah yang lain. Karena kalau posisi kita sebagai sholat berjamaah, apalagi jadi imam, mesti pertimbangan lain. Kalau seandainya kita mengimami sholat jamaah, maka perhatikanlah, mana tahu ada jamaah yang sakit, atau yang faktor remaja senja, atau yang ada kebutuhan hajat, maka hendaklah kita ringankan sholat itu. Tapi kalau sholat sendirian munfarid, falyutawwil ma syaa, maka panjangkanlah sesukamu. Tapi jawaban Nabi, Bapak Ibu, dibalas kepada sahabat tidak dengan kata-kata aku ingin mencapai level takwa, aku ingin hamba yang soleh. Tapi jawaban Nabi kepada sahabat yaitu, afala akunu abadan syakur. Tidak patutkah, tidak layakkah, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Begitu bentuk ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau sudah kita tunaikan sholat tahajud atau sholat sunnah qiyamul lail, maka kita tambahlah dengan sholat sunnah witir. Kalau witir minimal 1 rakaat, tapi umumnya kita lakukan sebanyak 3. Apakah 3 ini ditafsir langsung sekaligus 3? Berarti disebut dengan wasol, disambung, ataupun dipisah. Wasol 2 tambah 1 sama-sama ada dalilnya, maka tergantung apa yang kita pilih. Dan kesunahannya setelah witir, maka kita dituntun untuk membaca tasbih 3 kali, Bapak Ibu. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus. Sebagaimana witir tadi malam kita lakukan setelah tarawih sebelum tidur, maka di luar bulan puasa pun juga sah. Dan itu sumber melalui sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau dikasih wasiat oleh Nabi untuk melakukan sholat sunnah witir sebelum tidur. Jadi sah witir sebelum tidur setelah tarawih di bulan puasa, ataupun setelah qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Itulah yang pertama. Maka kita tegakkan ibadah qiyamul lail di waktu malam minimal 2 rakaat, karena orang yang beriman itu mewujudkan mimpi indahnya dengan bangun di waktu malam, sedangkan orang yang mengikuti hawa nafsunya, ia lanjutkan mimpinya di waktu tidurnya. Adapun yang kedua, Bapak Ibu, kasratul istighfar bil ashar, berbanyak istighfar terlebih di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Berarti di waktu malam. Tapi yang lebih utama yang dikatakan sahur itu as-sudus, 1/6 dari waktu malam.
Kalau 6 jam waktu malam berarti 1 jam sebelum subuh. Tapi kalau di Indonesia Bapak Ibu hampir sama, 12 jam malam, 12 jam siang. Maka waktu sahur itu 1 jam sampai 2 jam sebelum subuh atau 1,5 jam. Dan di situ disunahkan kita berbanyak istighfar sebagaimana kutipan ayat dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-17. Hamba yang beriman itu yang jujur taat, wal munfiqin berinfak di jalan Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan berbanyak istighfar terlebih di waktu sahur. Bapak Ibu, kalau kita sebagai manusia dikenal dengan an-nas, asal katanya nasya yansa, bermakna lupa, forget. Sehingga hakikatnya tatkala kita sebagai an-nas manusia pasti tak luput dari salah, khilaf ataupun lupa. Disitulah kita berbanyak mohon ampun kepadanya. Dan Allah Maha Pengampun kepada siapapun. Allah Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah Maha Pengasih tak pernah pilih kasih, dan kasihnya tak terbilang. Kalau seandainya kita melakukan maksiat tetapi faktanya Allah tidak memberikan teguran langsung, kenapa? Karena Allah berikan kesempatan kepada hambanya untuk mengingatnya. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingat kita sebagai hambanya. Maka poin yang kedua, berbanyak istighfar. Dan suatu ketika ada jamaah Hasan Al-Basri, kalau tidak salah Bapak Ibu, yang mengadu bahwasanya kami memiliki lahan tapi gagal panen. Kasus yang kedua, jamaahnya sudah menikah tapi belum mendapatkan anak. Maka jawaban singkat sesuai dalam Quran surat Nuh ayat 10 sabaleh sampai 2 baleh. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka mestinya kita berbanyak istighfar, mohon ampun kepadanya. Yursilis sama. Kenapa? Karena Allah telah memberikan curahan air dari langit. Kemudian wayum yumdidukum bi amwal, dan Allah telah memberikan harta kepada kita sebagai hambanya. Wabanin, maupun kepada kita suatu anugerah anak. Untuk itu maka perbanyaklah istighfar, itu menjadi solusi. Kenapa? Karena pendapat itu diperkuat oleh ayat bahkan hadis Nabi. Man lazimal istighfar, siapa yang senantiasa konsisten, istiqomah, membiasakan, merutinkan untuk istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah yang akan memberikan jalan solusi terbaik ketika ada kesempitan, ada kesusahan, maka Allah berikan kemudahan. Dan di ujung hadis Bapak Ibu, Nabi bersabda, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan fadilah keutamaan rezeki yang berkah ketika membiasakan istighfar. Adapun yang ketiga, al-zikru awalun nahar wa akhiruh, berbanyak zikir terutama pagi dan petang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah pasti hati akan tenang. Maka berbanyak zikir, mengingat Allah di waktu pagi dan petang. Kalau kita melupakan Allah, lantas di sisi apa Allah akan mengingat kita sebagai hamba-Nya? Kalau ingin dikenal Allah, di sisi amal apa yang kita biasakan? Apakah tasbih, apakah tahlil, ataupun dengan bacaan Quran, terlebih di bulan Ramadan. Bapak Ibu, kalau seandainya kita lihat Imam Syafi'i itu bisa mengkhatamkan 60 kali dalam satu bulan Ramadan, maka sebenarnya itu tak mustahil. Karena hafalan beliau sudah sejak dini, sejak kecil 10 tahun hafal, kemudian mungkin kuatnya hafalan. Kalau kita gali Bapak Ibu, setidaknya satu juz itu bisa dikhatamkan oleh beliau 20 menit. 20 menit saking kuatnya hafalan. Dan ada kemungkinan itu dibaca di dalam waktu sholat. Kalau di luar sholat dibaca Bapak Ibu, terkadang banyak godaan sebesar HP di zaman saat ini atau yang lain, maka beliau baca di waktu sholat sunnah. 20 menit satu juz, kalau 30 juz 600 menit bagi 60 menit, maka sekitar 10 jam lamanya. Maka tak mustahil seorang Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan 2 kali di bulan, 2 kali dalam satu malam, 60 kali di bulan Ramadan. Karena membutuhkan 10 jam di satu kali khatam. Kalau 2 maka 20 jam, sisa 4 jam. 4 jam lah. Inilah sisa yang digunakan untuk makan sahur, istirahat maupun yang lainnya. Dan itu mestinya dapat kita contoh kalau kita menginginkan hamba yang bersyukur.
yang mana tujuannya supaya kita mendapatkan wasilah keutamaan bahkan levelnya ketakwaan. Maka tak ada kekayaan tanpa Al-Quran, tak ada kesengsaraan kecuali meninggalkan Quran. Bacaannya butuh penghayatan apalagi penamalan di tengah kehidupan agar mencapai syurga yang penuh kenikmatan. Ayat yang pertama kali diwahyukan bukanlah langsung tentang solat, melainkan Iqra, bacalah, bacalah. Maka kalau kita banyak membaca, banyak mendengar, insya Allah akan banyak mengenal sesuatu. Adapun yang terakhir, yang keempat, yaitu ta'ahud sedekah, komitmen bersedekah. Sedekah di waktu kaya adalah hal yang biasa, tapi ketika kita sempit, susah, maka itu sangat istimewa. Syukur qalbi, hati tenang. Jadi pembukuan oleh tetangga sebelah semangkok kolak. Kalau realitanya anak ampe cucu seorang, pasangan seorang. Kalau dengan akal mungkin akan sampai Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat berdasarkan sumber riwayat yang ada, kata Malik bin Dinar, "Ma syabi'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min khubzin wala lahm illa 'ala tafaf." Nabi itu tidak pernah merasakan kekenyangan baik makan roti, kue ataupun laham, bahkan daging, illa 'ala tafaf, kecuali dhafaf. Karena Malik bin Dinar nak mengetahui apa maksud dhafaf, maka ia bertanya kepada penduduk Badui, "Ma huwa dhafaf?" Kemudian mereka berkata, "Ayyatana wal ma'annas," engkau makan secara berjemaah dengan manusia. Maka insya Allah kalau iman yang kita ikuti, yang kita utamakan, insya Allah semangkok itu dapat dikonsumsi berjemaah di satu keluarga. Tapi kalau akal hawa nafsu, ini akan sampai Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu mangkok mana bisa dimakan oleh 5 sampai 6 orang. Tapi dengan iman insya Allah. Dan kenapa di situ mesti kita perhatikan, kita dahulukan iman? Karena faktanya kalau Bapak Ibu sakit, pasti yang terkena buku ayam yang lain, hilang terkenanya gulai kambing, bakso ataupun yang lain. Sehingga disitulah perlunya kita puasa, imsak, menahan nafsu lahir dan batin. Jangan sampai kita puasa di waktu siang, akan tetapi puasa di waktu malam. Apalagi faktor remaja senja Bapak Ibu. Terkadang ketika rambut sudah mulai putih bahkan gugur, mata dah mulai kabur, kulit kendur, gigi gugur, akhirnya makan bubur, di mana-mana mudah tertidur, kaki sangat menjulur. Dengan pasangan maunya akur dan makmur, dan setiap kita ketahuilah pasti akan masuk liang kubur. Maka di saat puasa ini momentum kita untuk meningkatkan keimanan, menjaga kesehatan. Jangan sampai puas-puasan di waktu malam untuk menentang apapun yang ada nampak di jalanan. Karena hakikatnya puasa itu melatih kita untuk sabar, untuk qanaah. Itulah Bapak Ibu 4 amalan yang mendatangkan rezeki, lancar dan berkah. Sifatnya sunnah. Otomatis kalau sunnah ditingkatkan, yang wajib ditegakkan. Jangan sampai sholat sunnah tahajud panjang tapi akhirnya tak kalau di waktu sholat subuh yang wajib. Kemudian yang kedua, kita berbanyak istighfar terlebih di waktu sahur. Yang ketiga, kita berbanyak zikir pada waktu pagi dan petang. Dan yang keempat, komitmen bersedekah. Itulah Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca tasbih tahmid bersama, karena salah satu fadilahnya mendatangkan rezeki, lancar dan berkah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.